Saudara KPU resmi menetapkan 3 pasangan Capres-Cawapres yang artinya pertarungan Pilpres sudah akan sedikit lagi dimulai. Kemudian juga malam ini akan dilakukan pengundian nomor urut. Nah, kampanye narasi negatif ini diprediksi bakal ramai hingga akhir kampanye nanti. Lalu masih efektifkah tarung ide gagasan untuk pemilih kita? Kita bahas bersama Wakil Komandan Komunikasi TKN dari PSI, ada Mbak Sheryl Tanzil. Mbak Sheryl, ya, selamat sore. Panggilnya siapa? Ir ya? Ir boleh. Kemudian juga ada melalui sambungan virtual, ada pakar komunikasi politik sekaligus Direktur Eksekutif Political Literacy Institute, ada Gun-Gun Herianto. Mas Gun-Gun, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Saya langsung ke Mbak Sheryl dulu. Mbak Sheryl, masih tersandra isu-isu yang tadi kita sudah dengar nggak? Soal MK-MK, kemudian soal adanya dugaan-dugaan kecurangan dan lain-lain di TKN. Kenapa bahasanya tersandera ya? Dari kami jelas tim kami solid dan kami sangat optimis. Hari ini kita bergembira ria. Ya. Kita mau menyambut pengambilan nomor urut yang mana ya mau 1, 2, 3 semuanya angka baik buat pasangan kita. Karena kita optimis bahwa 1 putaran. Optimis 1 putaran? Kok bisa Mbak? Optimis 1 putaran? Karena hasil survei sekarang semuanya bagus. Arahnya semuanya ke arah positif. Mas Gibran dan Pak Prabowo adalah salah satu calon yang surveinya naik terus sejak deklarasi. Jadi ya kan namanya orang harus optimis ya. Ya kita sih optimis dari tim kami. Oke. Kalau Mas Gun-Gun, Mas, kalau narasi hingga beberapa waktu ke belakang ini masih ada narasi-narasi negatif yang kemudian memang kalau tadi kita lihat kubu dari Ganjar, kemudian kubu dari Amin ini menilai ada seperti 2 poin yang sama lah begitu. Kemudian Bang Doli seperti menetralisir bahwa kalau kecurangan atau narasi-narasi negatif ini jangan kemudian disudutkan kepada satu pasangan saja. Anda melihatnya gimana sih sampai sejauh ini narasi negatif ini masih laku nggak sih? Jadi kalau bicara soal masa kampanye ya memang satu hal yang harus diwaspadai adalah narasi tanpa kemudian data atau narasi tanpa bukti. Kampanye itu kan boleh positif campaign, boleh negatif campaign, tapi basis negatif campaign itu basisnya adalah data. Berbeda dengan soal black campaign yang rumor atau gosip. Jadi sebenarnya memang karena waktu kampanye kita hanya singkat ya 75 hari dan nanti ada kampanye di media massa ya 1 di antara 9 metode kampanye itu kan kampanye di media massa 21 hari. Nah ini harus dimanfaatkan betul untuk membedah data, kemudian portofolio, sekaligus program-program ke depan dari para capres-cawapres. Sehingga kemudian bagusnya memang perdebatannya harus naik kelas gitu ya. Artinya dari sisi kualitas demokrasi menjadi lebih konsolidatif itu kalau salah satu yang kemudian diperbincangkan itu bukan rumor, bukan gosip, tapi yang diperbincangkan itu adalah narasi berbasis program, berbasis data yang kemudian bisa diverifikasi begitu. Black campaign sejauh ini Anda melihatnya gimana, Mbak Sheryl? Saya setuju sekali ya dengan pengamat tadi Mas Gun-Gun bahwa berdasarkan data. Kita tahu kemarin ada salah satu pasangan calon yang jubirnya memberikan tuduhan-tuduhan yang nggak mendasar. Memakai istilah narasumber kami. Itu kan bahasa-bahasa apa ya yang siapa aja bisa ngomong gitu loh. Come on, kalau misalnya udah levelnya jubir resmi harusnya kasihlah data yang lebih jelas. Seperti tadi Mas Gun-Gun katakan. Dan jangan jadi jangan katanya gitu ya? Ya jangan katanya-katanya, Anda kan juga wartawan pasti kan berusaha mengklarifikasi, karena apalagi ini mantan jurnalis investigasi. Harusnya punya basis yang sangat kuat ketika mengumumkan sesuatu ke depan massa. Dan Mas Gibran sendiri udah bilang, silahkan aja, kalau memang ada yang merasa ada kecurangan, ada kan kita tuduhannya katanya kita mengerahkan ASN, mengurahkan aparat apa itulah bla bla bla. Pasti karena hubungan Mas Gibran ya? Maksudnya gini loh, Mas Gibran selalu bilang apa? Silahkan datang ke Bawaslu, bawa bukti-buktinya. Bawaslu kan terbuka. Masyarakat juga bisa ikut melaporkan kan. Nah, dan saya rasa Bawaslu itu independen dan pasti akan menindak kalau memang ada kecurangan. Dan kita harus lihat ya, kalau misalnya tuduhan kecurangan, saat ini salah satu pasangan calon itu yang mempunyai, dia adalah koalisinya juga, partainya itu didukung dengan menteri-menteri incumbent yang paling banyak jumlahnya di antara partai lain. Salah satu menteri incumbentnya adalah Menpan RB. Dan harusnya kan bisa dong, kalau memang dirasakan ada kecurangan ya manfaatkan dong posisi menterinya untuk menghalangi atau pencegahan atau apalah itu. Jangan sampai pemilu ini berjalan tidak adil. Karena kita juga nggak mau kalau ada pemilu tidak adil. Kami dari PSI yang akan paling depan untuk menentang kalau ada kecurangan. Dan sekali lagi,
kita udahlah nggak usah berpolemik soal MK ya. Karena Pak Mahfud yang saat ini menjadi salah satu calon cawapres juga masih menjadi incumbent Menko Polhukam. Ya kan? Dan Pak Mahfud pernah mengatakan bahwa keputusan MK itu final, tidak bisa diganggu-gugat. Dan kalau memang ada kecurangan, Pak Menteri Menko Polhukam seharusnya kan jangan bikin statement aja yang lalu Jangan membuat noise. jadi bancakan politik ya. Nah, silakan mengerahkan Menko Polhukam dan jajarannya, silakan mengerahkan jajarannya untuk yang menyelidiki kalau memang ada kecurangan. Intinya TKN, Yes, Pak Prabowo, dan begini, Mas Gibran, hari terbuka lah kalau ada ini kecurangan, silakan dua gitu. hari ini udah ramai banget sosmed. Oke. Kita juga dapat bahkan PDF perjanjian MOU antara seorang kepala daerah yang diminta untuk memenangkan pasangan tertentu 60% plus 1. Mungkin kamu juga udah dapat ya. Itu pun kita di TKN kita nggak mau mainkan karena apa? Ini PDF siapa aja juga bisa bikin. Tapi hari ini kan juga sudah ada lagi nih video beredar. Orang pakai baju ASN juga bilang kita juga disuruh untuk memenangkan pasangan calon tertentu. Saya nggak usah sebut namanya ya, karena ya gini-ginian kan intinya apa? Siapa aja bisa bikin. Masa selevel jubir resmi membuat konferensi pers tidak berani menyebutkan sumbernya siapa, sebut jabatannya, di kesatuan mana, sebutkan siapa anggota itu gitu loh. Nah jadi ini bahaya sekali. Saya rasa saya setuju dengan Mas Gun-Gun ya, karena memang kami dapat arahan pun kita harus beradu ide dan gagasan. Kita punya ide dan gagasan apa? Kita mau menjaga anak Indonesia generasi penerus apa? Makanya kita punya program makan siang gratis, susu gratis. Jadi ayolah, saya setuju banget bahwa kita harus menaikkan level percakapan kita supaya kita juga lebih cerdas nih. Orang-orang yang mau ikut pemilu tahu bahwa siapa yang dicoblos, nasib gue berubah nggak sama orang ini? Nasib saya lebih baik nggak, programnya pro saya nggak gitu loh. Oke, Mas Gun-Gun, sejalan ya, Mbak Sheryl tadi bilang harus naik kelas. Tapi kalau naik kelas dari perspektif Mas Gun-Gun sendiri ini harus sampai tahap apa? Karena soal sosial media dan juga black campaign yang Anda jelaskan tadi juga berseliweran tanpa gimana ya, nindaknya juga susah gitu. Tapi kalau tadi dari kubu TKN, Mbak Sheryl memutuskan agar nggak usah lah ngeluarin yang kayak gitu-gitu gitu loh. Padahal bisa dipakai. Kalau Anda melihatnya gimana? Definisi naik kelas itu menurut saya ada 3 indikator ya. Pertama dari sisi electoral proses, terutama di kampanye. Ya, itu menurut saya memang semua tim yang berada dalam konteks atmosfer rivalitas 2024 itu harus betul-betul berkomitmen untuk menjaga nalar publik ya sebagai bagian dari cara berkompetisi yang naik kelas begitu. Misalnya kalau menyampaikan sesuatu yang sifatnya itu serangan, ya maka serangan itu harus ada reasoningnya, harus ada argumentasinya dan ditunjang dengan basis data atau evidence base, sehingga kemudian nanti tidak terjebak pada tuduhan yang sifatnya itu tendensius. Itu yang pertama. Yang kedua, menurut saya para penyelenggara itu tidak bisa juga dengan cara pendekatan konvensional, misalnya tadi disebut social media. Sekarang itu kan tersedia Mahadata, tersedia SNE atau Social Network Analysis yang bisa dipakai untuk tracking echo chamber dari akun-akun itu ada di mana. Sehingga kemudian tracking terkait dengan sosial media tidak bisa hanya seolah-olah sepertinya, harus basis data juga. Sehingga kemudian penyelenggara punya basis untuk menentukan apakah echo chamber ini terhubung dengan salah satu capres atau tidak. Itu yang kedua, soal law enforcement-nya. Kemudian yang terakhir, publik sebagai bagian dari partisipan itu juga nggak bisa cuma diam, tetapi kemudian ketika misalnya mereka diterpa oleh banyak isu, itu juga publik yang sudah mulai berperhatian harus juga ikut berpartisipasi, misalnya sebut aja ada basis data sebagai bentuk misalnya kontrol terhadap mereka yang berkompetisi, termasuk misalnya penyalahgunaan fasilitas, penyalahgunaan wewenang, abuse of power yang dilakukan oleh satu kelompok. Saya agak khawatir memang menteri yang ikut kampanye, kepala daerah yang ikut kampanye, kontrolnya dari siapa? Nggak cukup dari penyelenggara pemilu, itu harus publik juga ikut, begitu. Oke. Harus publik juga ikut. Oke, setelah ini kita masih akan membahas, Mas Gun-Gun, Mbak Sheryl, terkait lebih jauh ya, kalau bisa kita juga bahas sedikit naik kelas begitu ya, soal gagasan-gagasan kemudian nanti penting untuk ditawarkan kepada publik, khususnya mayoritas pemilih muda. Usai jeda, tetap di Rumah Pemilu, Kompas TV.